Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 hari ini melanjutkan pelajaran tentang fungsi. Hari ini kita mau belajar menentukan nilai fungsi ya. Misalnya ada suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, ditulis dengan aturan gini. F memetakan X menjadi X plus 1. Ini apa artinya? Jika domainnya adalah 0, 1, dan 2, bagaimana range-nya? Jadi kalimat seperti ini, itu kalau misalnya kita mau gambarkan pakai diagram panah, jadi domainnya kita taruh sini dulu, kita bikin 0, 1, 2. Lalu kita relasinya atau fungsinya adalah X plus 1. Bagaimana range-nya? Kita masukkan nolnya ini ke dalam sini. Jadi ini anggota A ini kita namain X ya. Jadi masukkan ke dalam mesin, X-nya diganti jadi 0. 0 tambah 1, hasilnya 1. 1 masukkan ke dalam sini, 1 tambah 1, hasilnya 2. 2 masukkan ke dalam sini, 2 tambah 1, hasilnya 3. Jadi kalau misalnya nggak seru digambarkan dengan diagram panah, kita tulis kepersamaannya ini. Jadi bentuk seperti ini itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, menjadi rumus. Kalimat seperti ini kita ubah menjadi rumus fungsi X sama dengan X plus 1. Nah kalau domainnya 0, 1, 2, kita hitung satu-satu. Pertama-tama seandainya F0, artinya X-nya diganti jadi 0 ya. X yang ini kita ganti jadi 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah kalau masukkan X yang kedua, F1, X nya diganti jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah sekarang yang ini masukkan ke sini, X nya diganti jadi 2. 2 tambah 1, 1, 2, 3. Nah ini adalah range nya. Tetapi ditulisnya harus seperti ini ya. Range sama dengan pakai kurung kurawal 1, 2, 3 gitu ya. Nah contoh berikutnya misalnya, diketahui fungsi f memetakan X menjadi 2x min 1. Tentukan f2. Nah kalimat ini kita ubah dulu jadi bentuk rumus seperti ini ya. Fx sama dengan 2x min 1. Nah karena dia maunya f2, maka x ini kita ganti jadi 2. Ini kita ganti jadi 2. 2 kali 2 diambil 1 sama dengan 3. Lalu misalnya soalnya bayangan min 2 oleh f. Ini kalimatnya aja yang berbeda tetapi maksudnya sama. Jadi dia minta F2, nah yang ini minta F min 2. Artinya X di sini kita ganti jadi min 2. Jadi 2 dikali min 2 dikurang 1. Min 4 kurang 1 sama dengan 5. Lagi nilai F untuk X sama dengan 5. Jadi ini sebenarnya ya, sebenarnya mereka bertiga ini mempertanyakan hal yang sama, hanya dengan kalimat yang berbeda-beda. Jadi biar kamu gak bingung. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini sama aja cara mengerjakannya. Jadi yang bagian C juga dia cuma nanya F min 5. Artinya X yang ini kita ganti jadi min 5. 2 kali min 5 diambil 1. Min 10 diambil 1. Min 11. Gitu ya. Jadi perhatikan untuk soal A, B, C ini dengan bentuk yang berbeda pertanyaannya, tetapi maksudnya sama. Nah kalau yang D, nilai X untuk Fx sama dengan 17. Nah ini berbeda. Jadi Fx itu kan, kita tulis dulu ya rumusnya. Fx itu kan rumusnya tadi 2x min 1. Gini kan. Nah Fx nya ini katanya 17. Justru X nya ini yang dipertanyakan. Nah bagaimana cara mengerjakannya? Min 1 nya pindah ruas ke sebelah sini. Karena dia pindah rumah, maka tanda min 1 ini berubah menjadi plus. Sehingga 2x sama dengan 18. Kalau 2x sama dengan 18, berarti x-nya sama dengan 18 dibagi 2. Sama dengan 9. Gitu ya. Nah, yang E, jika FA sama dengan min 21, tentukan nilai A. Jadi ini yang D sama yang E ini soalnya sama. Karena bedanya cuma yang ini pakai X, yang ini pakai A. Ya, jadi kan rumus awalnya dari soal yang pertama-tamanya tadi ini 2x min 1. Tetapi di soal yang E ini dia minta bukan fx tapi fa. Dia minta x-nya diganti a, maka x yang di sini kita ganti jadi a. Gitu aja. Nah, kata dia fa ini minus 21, fa ini minus 21. Berapakah a yang di sini? Seperti tadi ya. Nah, min 1-nya pindah ke sini. Minus 21, ini min 1-nya pindah ke sini. Jadi positif. Jadi plus ya. Nah minus 21 tambah 1 berapa? Minus 20 sama dengan 2A. Berarti A nya sama dengan minus 20 dibagi 2.
Berarti A-nya sama dengan minus 10. Gitu ya. Ada contoh lagi nih. Contoh menentukan nilai fungsi. Misalnya, fungsi f ditentukan dengan rumus ax plus b. Nah, ini kan biasanya ada angkanya nih, ini nggak ada angkanya. Kayak soal yang tadi kan 2x min 1 gitu kan. Ini ax plus b, nggak ada angkanya. Tapi diketahui kalau f2 sama dengan 1, f4 sama dengan 7. Berapakah nilai a dan b? Jadi pertama gini ya. Kan rumusnya, kata dia, fx itu sama dengan ax plus b. Ya kan? Nah, tetapi kata soalnya kalau dimasukin 2, kalau x-nya diganti 2, x-nya diganti 2 ya, 2 kali a, 2a plus b. Katanya hasilnya 1. Tapi kalau x-nya diganti jadi 4, berarti ini kita ganti jadi 4 ya, 4 kali a, 4a plus b, hasilnya 7. Nah, ini kalimat 2 ini kita eliminasi. Eliminasi itu gini ya. Ini dikurang ini, 2 diambil 4, minus 2A. B diambil B, habis. Sama dengan 1 diambil 7. Ya, berarti A-nya sama dengan min 6, ini pindah min 2-nya. Tadinya perkalian, pindah jadi pembagian. Sehingga kita dapat A-nya, min 6 dibagi min 2 adalah positif 3. Ini udah dapat nih A-nya. Lalu bagaimana B-nya? Kita ambil nih salah satu nih. Ini kan kata dia 2A plus B sama dengan 1. Kita masukin A yang sudah kita dapat tadi, 3 tambah B sama dengan 1. Ini dikali ya artinya ya. 6 tambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1, 6-nya pindah. Jadi pengurangan. Maka dapat B-nya min 5. Gitu ya. Nah, ditanyakan rumus fungsi. Nah, tadi kan dari soal rumus fungsinya adalah AX plus B. Nah, kita sudah dapat A-nya itu 3. Jadi 3X plus B-nya min 5. Nah, ini kita rapikan dulu. Kenapa? Karena tidak boleh nih plus ketemu min, jadinya diubah dulu. Nah, ini dia rumus fungsi kita. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya rumus fungsi seperti ini, mau ditanyakan F berapapun bisa. Ya. Rumusnya adalah 3x min 5. Dia mintanya f min 2, maka x-nya diganti jadi min 2. Berarti ini dikali ya, min 6 min 5 min 11. Demikian. Pelajari pelan-pelan ya. Ada satu bahasan lagi sedikit lagi namanya korespondensi satu-satu. Kalau kalian ingat di awal dikatakan relasi itu terbagi 2 ya, fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah, yang namanya korespondensi satu-satu itu dia memetakannya satu ke tepat satu. Jadi nggak boleh ada yang bercabang baik di kiri maupun di kanan, tidak boleh memilih 2, hanya boleh memilih 1. Syaratnya adalah anggotanya harus sama, sama-sama 3, sama-sama 4. Nah, contohnya misalnya presiden dengan negaranya. Kan Presiden Jokowi, negaranya Indonesia. Tidak mungkin seorang presiden negaranya ada 2. Siswa dengan kursi di sekolahnya. Tidak mungkin siswa 1 orang disediakan kursi 2 orang, 2 kursi untuk 1 orang. Juga negara dan ibu kota. Contoh nih, Indonesia ibu kotanya ya Jakarta. Thailand ibu kotanya ya Bangkok. Filipina ibu kotanya ya Manila. Tidak bisa Indonesia ibu kotanya 2 nih, Jakarta sama Bangkok, nggak bisa. Atau Bangkok itu ibu kotanya dari Thailand dan Filipina, nggak bisa. Ya. Nah, kalau ditanya berapa banyak kemungkinan, rumusnya ini dibacanya n faktorial. N faktorial. Contoh ya. Misalnya himpunan A, B, C, D, himpunan B 1, 2, 3, 4. Ini kan anggotanya sama-sama 4. Berapa korespondensi yang mungkin? Berarti korespondensi yang mungkin adalah 4 faktorial. Faktorial itu artinya kalau 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Sama dengan 24. Jadi yang namanya faktorial itu seperti itu ya. Kalau misalnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Demikian juga 6 dan seterusnya. Oke, selamat mengerjakan soal-soal.